Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membongkar satu buku yang mengubah cara dunia memandang sumber daya alam. Governing the Common, karya Elinor Ostrom. Mungkin namanya sudah tidak asing lagi di telinga kita. Gagasannya sangat lekat dengan hidup kita sehari-hari. Tentang air, hutan, laut, dan padang rumput yang kita pakai bersama-sama. Ostrom adalah perempuan pertama yang meraih hadiah Nobel Ekonomi. Dan ia memenangkannya justru karena membuktikan sesuatu yang dulu dianggap mustahil. Kita akan bedah bersama Governing the Commons. Saya akan bercerita tentang sebuah mitos besar, lalu tentang seorang ilmuwan yang berani menantangnya dengan bukti empiris dari lapangan. Mari kita mulai dari sebuah cerita yang sudah dipercaya orang selama puluhan tahun. Cerita ini namanya Tragedi Sumber Daya Bersama. Bayangkan sebuah rumput yang bisa dipakai siapa saja untuk menggembala ternak. Pada tahun 1968, seorang ilmuwan bernama Gareth Hardin berkata, kalau padang itu bebas dipakai semua orang, maka tiap pengembala akan berpikir, saya tambah saja jumlah sapi saya. Untungnya buat saya sendiri, tapi rumput yang habis akan ditanggung bersama. Kalau semua orang berpikir begitu, padang rumput itu pastilah akan gundul dan hancur. Logika ini terdengar masuk akal ya. Keuntungan dinikmati sendiri, kerusakan lalu ditanggung bersama-sama. Inilah yang disebut asumsi fatal. Manusia dianggap terperangkap, egois, dan tidak berdaya. Seperti robot yang tidak bisa berhenti merusak. Tapi perhatikan stempel merah besar di layar. Dogma. Maksudnya cerita ini sudah terlanjur dipercaya begitu saja. Seolah-olah kebenaran mutlak yang tidak boleh dibantah. Nah, disinilah letak masalahnya. Ostrom datang dan bertanya, benarkah selalu begitu? Selama puluhan tahun, para pembuat kebijakan dihantui oleh ramalan Hardin tadi. Gambar di layar ini menunjukkan ketakutan itu. Di satu sisi, alam yang hijau dan hidup. Di sisi lain, tanah yang kering dan retak. Seolah-olah kalau dibiarkan, semua pasti berakhir gersang. Ada 3 hal yang membuat ketakutan ini. Pertama, logika bawaan. Biaya kerusakan ditanggung ramai-ramai, tapi untungnya dinikmati sendiri. Kedua, asumsi fatal yang dipinjam dari teori permainan bernama dilema tahanan, yang menganggap manusia tidak bisa saling bicara, tidak bisa saling percaya, dan tidak bisa membuat aturan main sendiri. Yang ketiga, ini penting sekali dan akan kita ulang terus. Dampak nyata. Banyak orang gagal membedakan 2 hal yang kelihatannya sama saja, tapi sebenarnya beda jauh. Antara akses terbuka, artinya bebas diambil siapa saja tanpa aturan, dan kepemilikan bersama, artinya dipakai bersama tapi ada aturannya. Salah membedakan kedua hal ini adalah akar dari banyaknya kekeliruan tersebut. Ingat baik-baik, kita akan kembali ke sini, ke topik ini. Kalau kita percaya bahwa manusia pasti merusak, maka jalan keluarnya seolah-olah cuma ada 2. Inilah yang disebut jebakan pilihan biner. Cuma ada 2 pilihan, tidak ada yang lain. Pilihan pertama, di pilar kiri. Serahkan semua kepada negara. Biarkan pemerintah yang mengontrol dari pusat, membuat aturan seragam, dan memaksa semua orang untuk patuh. Ini sering disebut Leviathan, sosok penguasa raksasa. Asumsinya warga tidak berdaya, jadi butuh otoritas dari atas. Pilihan kedua, pilar yang di sebelah kanan. Serahkan semua pada pasar. Bagi-bagi sumber daya jadi milik pribadi.
Kalau sudah jadi milik sendiri, pasti dijaga. Asumsinya hanya kepemilikan pribadi yang bisa mencegah orang untuk berbuat serakah. Tapi lihat ruang kosong di tengah yang diberi nama jembatan yang hilang. Selama ini orang lupa bahwa ada kemungkinan ketiga di antara negara dan pasar. Ruang kosong inilah yang nanti akan diisi oleh Elinor Ostrom. Sekarang, mari kita lihat kelemahan dari dua resep tadi supaya adil. Resep negara atau Leviathan. Mekanismenya, otoritas dari luar mengambil alih, menetapkan aturan yang sama untuk semua, lalu memaksa orang patuh. Kelemahannya, aturan dari pusat sering mengabaikan keadaan lokal yang sebenarnya. Bayangkan aturan yang sama dipakai untuk danau di Jawa dan laut di Maluku. Jelas tidak pas. Belum lagi biaya birokrasi dan pengawasannya mahal sekali. Resep pasar atau privatisasi. Mekanismenya, sumber daya dipotong-potong jadi milik pribadi supaya punya alasan menjaganya. Kelemahannya, tidak semua hal bisa dipagari. Coba lihat laut. Kalau dikapling-kapling jadi milik pribadi, itu hal yang mustahil kan? Begitu juga air tanah yang mengalir di bawah tanah. Ikan yang berenang kemana-mana, ada banyak sumber daya yang secara fisik tidak bisa dikotak-kotak atau dipetak-petakan. Dan yang paling penting, kedua resep ini sama-sama berangkat dari satu anggapan keliru, bahwa komunitas tidak mampu berkomunikasi dan tidak mampu bersepakat sendiri. Padahal anggapan itulah yang akan dibantah. Inilah inti masalahnya yang disebut dikotomi palsu. Dikotomi artinya pembagian dua. Palsu artinya pembagian itu sebenarnya tidak benar. Selama ini dunia diyakinkan bahwa pilihan cuma dua, negara atau pasar. Titik. Seakan-akan tidak ada pilihan lain. Tapi coba perhatikan ruang di tengah. Swakelola komunitas atau jalan ketiga. Ini adalah kemungkinan di mana komunitas mengurus sumber dayanya sendiri. Bukan diserahkan ke pemerintah pusat, bukan pula dijual jadi milik pribadi. Selama bertahun-tahun, ruang ini diabaikan oleh para perancang kebijakan. Mereka tidak melihatnya atau menganggapnya tidak mungkin. Ostrom berkata, justru di ruang diabaikan inilah jawabannya berada. Nah, sekarang ketiga jalan itu kita sandingkan supaya jelas. Pilar 1, negara. Negara bekerja lewat aturan terpusat dan paksaan. Kelemahannya, ia mengabaikan pengetahuan lokal. Biaya pengawasannya mahal dan sering memicu korupsi. Pilar 2, pasar. Ia bekerja lewat pembagian hak milik pribadi. Kelemahannya, sulit diterapkan pada sumber daya yang mengalir seperti air tanah dan ikan laut. Dan kerap menimbulkan ketimpangan yang ekstrim, yaitu yang kaya akan semakin kaya, yang kecil akan semakin tersingkir. Pilar 3, jalan ketiga, komunitas. Ia bekerja lewat tata kelola mandiri oleh orang-orang yang langsung memakai sumber daya itu. Inilah satu-satunya yang diberi tanda centang. Kenapa? Karena aturannya tumbuh dari kondisi setempat, responsif, mudah menyesuaikan diri, dan terbukti berkelanjutan. Elinor Ostrom membuktikan jalan ketiga ini bukan hayalan, melainkan sebuah kenyataan yang sudah teruji. Ini pesan yang paling membebaskan dari seluruh presentasi. Kegagalan bukanlah takdir. Kehancuran bukan sesuatu yang sudah pasti akan terjadi. Elinor Ostrom membuktikan ada alternatif ketiga yang benar-benar berhasil di lapangan, yang ia sebut kepemilikan bersama yang teratur. Dalam istilah aslinya, common property. Komunitas di berbagai penjuru dunia ternyata mampu merancang aturan main sendiri. Dan dengan itu mereka keluar dari jebakan tragedi.
tanpa harus menyerahkan semuanya ke negara, tanpa harus memprivatisasi semuanya. Lihat metafora jembatan di layar. Komunitas membangun jembatan dari pranata-pranata mereka sendiri, menyeberangi jurang tragedi, menghubungkan dua tepi yang selama ini dianggap satu-satunya pilihan. Tapi ada catatan penting di pojok. Ini bukan akses terbuka. Ostrom dengan tegas membedakan antara sumber daya yang dibiarkan tanpa aturan sama sekali dengan sumber daya milik bersama yang justru diatur ketat oleh komunitas penggunanya. Ini bedanya seperti bumi dan langit loh. Untuk mengerti gagasan Ostrom, kita perlu satu peta sederhana. Semua barang di dunia bisa kita kelompokkan dengan dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, mudah atau sulit melarang orang lain ikut memakai? Pertanyaan kedua, kalau saya pakai, apakah jatah orang lain akan berkurang? Dari dua pertanyaan itu lahir 4 jenis barang. Barang publik seperti siaran radio, susah dilarang, dan kalau saya dengar, jatah Anda tidak akan berkurang. Kedua, barang privat seperti makanan, mudah dimiliki sendiri, dan kalau saya makan, habis untuk Anda. Yang ketiga, barang klub seperti TV kabel atau jalan tol, mudah dibatasi lewat bayar, tapi pemakaian saya tidak mengurangi jatah Anda. Dan yang kita pelajari hari ini, kotak yang disorot adalah sumber daya milik bersama atau Common Pool Resources, disingkat CPR. Ini jenis yang paling repot. Sulit melarang orang ikut memakai, tapi kalau dipakai jatahnya berkurang. Contohnya perikanan, hutan, air tanah, dan sistem irigasi. Inilah si rentan ganda yang menjadi pusat seluruh cerita kita. Ini satu pembedaan yang sederhana tapi mengubah segalanya. Bayangkan sebuah kolam ikan. Kolamnya sendiri beserta kemampuannya menghasilkan ikan terus-menerus, itu kita sebut sistem atau stok. Kolam ini dinikmati bersama-sama. Merawat kolam adalah urusan kolektif, urusan kita bersama. Kalau airnya dijaga bersih, maka semua orang akan untung. Tapi ikan yang akan Anda tangkap dan masuk ke ember Anda itu namanya unit atau aliran atau flow. Ikan yang sudah Anda ambil jadi milik pribadi Anda dan tidak bisa ditangkap lagi oleh orang lain. Jadi ada dua peran. Ada penyedia atau perawat sistem yang menjaga kolam tetap sehat dan ada apropriator, individu yang mengambil hasilnya seperti petani atau nelayan. Kunci kelestariannya, boleh ambil ikan untuk diri Anda sendiri asalkan kolamnya tetap dirawat bersama. Ambil secukupnya, rawat selamanya. Mari kita perkuat gagasan tadi dengan gambar yang lebih hidup. Sumber dayanya digambarkan seperti waduk atau lembah besar berisi air, bendungan ya. Itulah namanya stok, daerah tangkapan air, kawasan hutan atau saluran irigasi atau bendungan. Sifatnya dipakai bersama dan harus dirawat bersama supaya kemampuannya memulihkan diri tidak rusak. Lalu lihat ember-ember yang menampung air dari waduk itu. Itulah aliran atau flow. Ikan yang ditangkap, kayu yang ditebang, atau air yang dialirkan ke sawah. Begitu masuk ke ember seseorang, ia jadi milik pribadi. Subtraktif alias mengurangi jatah yang lain. Kenapa perbedaan ini penting? Karena banyak kegagalan tata kelola muncul gara-gara orang mencampur adukan keduanya. Kalau kita salah memperlakukan waduk seolah-olah cuma ember, kebijakan kita pasti akan meleset.
Slide ini merangkum anatomi atau susunan tubuh dari CPR atau Common Pool Resources. Dua ciri utamanya kita letakkan berdampingan. Ciri pertama, substraktabilitas tinggi atau rivalitas. Artinya, kalau satu orang memanfaatkan, jatah orang lain akan berkurang. Persis seperti barang pribadi. Ikan yang ditangkap oleh si A tidak bisa lagi ditangkap oleh si B. Ciri kedua, eksklusivilitas sulit. Artinya, sangat sulit dan mahal untuk melarang orang lain ikut mengambil, persis seperti barang publik. Bagaimana caranya memagari laut atau cekungan air tanah? Nah, CPR itu unik karena menggabungkan kedua sifat ini sekaligus. Ia punya rivalitas tingginya barang privat sekaligus susah dipagarinya barang publik. Itulah kenapa ia rentan ganda. Dan pesan tegas ya, salah mendiagnosis jenis sumber daya akan berujung pada resep kebijakan yang keliru. Sama seperti dokter, salah diagnosis, salah obat. Sekarang kita sampai pada koreksi paling penting. Apa sebenarnya akar dari tragedi itu? Jawaban Ostrom, bukan karena dipakai bersama, melainkan karena tidak ada aturan. Lihat kolam di sisi kiri. Ya. Akses terbuka. Panah merah menusuk dari segala arah tanpa kendali. Siapapun bebas mengambil sumber daya sebanyak-banyaknya kapan saja. Tidak ada batas, tidak ada anggota, tidak ada aturan. Inilah penyebab asli tragedi. Bukan kebersamaannya, melainkan karena kekosongan atau ketiadaan aturannya. Lihat kolom yang di sisi kanan, kepemilikan bersama. Panah hijau bergerak tertib mengelilingi kolam. Di sini ada batas yang jelas siapa anggota yang berhak, ada aturannya kapan, dan berapa boleh memanen, dan ada sistem yang disepakati bersama. Sumber dayanya sama-sama dipakai ramai-ramai, tapi nasibnya akan jauh berbeda. Jadi, jangan salahkan bersamanya. Yang salahkan adalah tanpa aturannya. Inilah kekeliruan fundamental yang selama ini membuat orang takut pada kepemilikan bersama. Kalau jalan ketiga itu mungkin, pertanyaannya, apa yang membuat sebuah komunitas berhasil atau gagal mengurus sumber dayanya? Ostrom menunjuk 3 roda gigi yang harus berputar bersama. Roda pertama, penyediaan pranata. Siapa yang mau repot dan menanggung biaya awal untuk merancang aturan main? Sebab kalau aturannya jadi, semua orang ikut menikmati, termasuk yang tidak ikut bersusah payah. Si penumpang gelap ini yang akan jadi masalah. Roda kedua, komitmen kredibel. Kenapa orang mau menepati janji untuk menahan diri, padahal selalu ada godaan untuk melanggar diam-diam demi untung lebih besar? Roda ketiga, pemantauan. Siapa yang mengawasi kepatuhan kalau tidak ada polisi yang digaji negara? Bagaimana pengawasan bisa berjalan tanpa otoritas dari luar? 3 pertanyaan ini terdengar berat, tapi justru disinilah kecerdikan komunitas-komunitas nyata akan membuat kita terkagum-kagum. Mari kita rapikan 3 teka-teki tadi dengan bahasa yang lebih ringkas. Anggap saja ini 3 gigi mesin yang harus pas satu sama lain agar swakelola berputar. Gigi penyediaan. Siapa menanggung biaya membuat aturan baru? Padahal aturan itu sendiri ibarat barang publik yang bisa ditebengi gratis oleh semua orang. Gigi komitmen. Mengapa seseorang mau menepati janji menahan diri kalau ada godaan rasional untuk melanggar diam-diam? Gigi pemantauan. Bagaimana pengawasan timbal balik bisa berjalan efektif tanpa harus menyewa otoritas eksternal yang mahal? Dan inilah peringatannya. Kalau yang tertulis di kotak di bawah ini, swakelola akan hancur jika komunitas gagal memecahkan ketiga teka-teki ini sekaligus. Bukan satu-satu,
tapi ketiganya bersamaan. Susah? Memang, tapi bukan mustahil. Dan itulah yang akan dibuktikan. Lalu, kapan komunitas berhasil memecahkan 3 teka-teki tadi? Ostrom menjawabnya dengan menyatukan 3 ilmu sekaligus. Ekonomi, sosiologi, dan ekologi. Di tengah ketiganya ada kapasitas swakelola, yaitu kemampuan sebuah komunitas untuk merancang aturan baru demi kelestarian jangka panjang. Dari sisi ekonomi, tingkat diskonto rendah. Kedengarannya teknis, tapi maksudnya sederhana. Komunitas itu sangat menghargai masa depan, bukan cuma untung hari ini. Mereka berpikir untuk anak cucu, bukan sekedar panen sekarang. Dari sisi sosiologi, norma dan kepercayaan. Ada modal sosial yang kuat, ada sejarah saling percaya. Kalau orang sudah saling percaya, biaya untuk saling mengawasi jadi murah. Nah, yang ketiga, dari sisi ekologi, informasi akurat. Kondisi sumber daya mudah diamati dan dipahami oleh komunitas. Mereka tahu kapan ikan mulai berkurang, kapan hutan mulai rusak. 3 hal ini bertemu, menghargai masa depan, saling percaya, dan tahu kondisi nyatanya. Maka lahirlah kapasitas untuk mengurus diri sendiri. Slide ini menegaskan kembali dengan visual yang lebih kokoh bahwa tanpa otoritas dari luar, komunitas harus memecahkan 3 teka-teki struktural ini secara bersamaan. Seperti 3 sudut sebuah bangunan yang harus sama-sama kuat agar tidak runtuh. Sudut pertama, penyediaan pranata baru. Siapa bersedia menanggung biaya waktu dan tenaga untuk merancang aturan? Padahal aturan itu nantinya dinikmati oleh semua orang. Sudut kedua, komitmen kredibel. Mengapa individu mau menahan diri dari mengeksploitasi jika selalu ada godaan besar untuk melanggar? Sudut ketiga, pemantauan timbal balik. Tanpa polisi atau negara, bagaimana para pengguna bisa saling mengawasi secara efektif? Kuncinya ada pada kata bersamaan. Ketiganya saling mengunci. Kalau satu lemah, 2 lainnya ikut goyah. Tapi kalau ketiganya terpecahkan, bangunan swakelola akan berdiri tegak, kokoh. Ada satu kesalahpahaman yang perlu diluruskan. Aturan yang baik tidak jatuh dari langit secara tiba-tiba. Ia dibangun pelan-pelan. Biasanya justru lahir dari krisis. Ostrom menggambarkannya seperti orang mendorong batu menaiki tangga setahap demi setahap. Tahap 1, literasi krisis. Para pengguna mulai sadar bahwa kalau perlombaan mengambil air terus berlanjut, maka seluruh cekungan air tanah akan kering. Kesadaran inilah titik mulanya. Tahap 2, litigasi pengadilan. Mereka memakai jalur hukum untuk menghentikan kerusakan dan memaksa semua pihak duduk bersama. Pengadilan jadi alat agar semua mau berunding. Tahap ketiga, perundingan sukarela. Mereka membentuk asosiasi dan menegosiasikan pembagian kuota yang adil. Siapa boleh mengambil berapa. Tahap 4, pembentukan distrik air. Akhirnya mereka menciptakan lembaga baru berskala lokal untuk memantau dan mengelola cekungan itu secara permanen. Pelajarannya, perubahan kelembagaan didorong oleh kompromi bertahap dan oleh adanya tokoh-tokoh penggerak lokal yang gigih. Aturan adalah hasil perjuangan, bukan pemberian. Aturan dalam sebuah komunitas ternyata bertingkat-tingkat, seperti lingkaran dalam lingkaran. Memahami ini membantu kita di mana perubahan sejati harus terjadi. Lingkaran paling dalam, aturan operasional. Ini keputusan sehari-hari. Kapan, di mana,
dan berapa banyak boleh mengambil. Contohnya, jadwal giliran air irigasi. Lingkaran tengah, aturan pilihan kolektif. Ini aturan tentang bagaimana aturan operasional dibuat dan diubah, dan siapa yang boleh ikut mengubahnya. Lingkaran terluar, aturan konstitusional. Ini aturan tingkat paling tinggi yang menentukan siapa yang berhak ikut serta dalam membuat aturan kolektif tadi. Pesannya, kalau ingin perubahan yang benar-benar berakar, jangan hanya mengotak-atik aturan harian atau operasional. Perubahan sejati biasanya perlu menyentuh lapisan kolektif, yaitu cara komunitas membuat dan mengubah aturannya sendiri. Konsep yang sama kita lihat lagi. Kali ini bentuknya piramida supaya makin melekat. Dan ada satu ide tambahan penting. Institusi bukan sekedar hukum tertulis di atas kertas, melainkan aturan yang benar-benar bekerja di lapangan yang hidup secara dinamis. Lapis paling bawah, aturan operasional, tindakan harian, keputusan kapan, di mana, dan berapa banyak sumber daya yang boleh diambil. Lapis tengah, aturan pilihan kolektif, sistem tata kelolanya. Bagaimana cara memodifikasi aturan sehari-hari? Di lapis inilah kemampuan komunitas beradaptasi benar-benar diuji. Lapis puncak, aturan pilihan konstitusional, menentukan otoritas yang paling mendasar, siapa yang berhak menyusun aturan, dan syarat apa untuk boleh ikut campur tangan. Perhatikan panah dampak perubahan yang mengalir dari puncak ke bawah. Keputusan di lapisan atas membentuk dan membatasi apa yang mungkin di lapisan bawah. Itu sebabnya untuk perubahan besar kita harus naik ke lapisan yang paling tinggi atau yang lebih tinggi. Sampailah kita pada temuan paling terkenal Ostrom. Tapi perhatikan kata-katanya. Ia tidak menemukan satu obat mujarab atau panacea tunggal. Satu resep ajaib yang cocok untuk semua tempat. Resep tunggal semacam itu tidak ada. Yang ia temukan adalah 8 prinsip desain. Semacam pola yang berulang. Bayangkan ke-8 prinsip ini seperti tiang-tiang penyangga sebuah jembatan tua yang kokoh. Seperti tampak pada gambar. Temuannya begini. Institusi-institusi yang berhasil bertahan lama ratusan tahun hampir selalu memiliki elemen-elemen struktural ini. Bukan semuanya sama persis, melainkan disesuaikan dengan kondisi ekologi lokal masing-masing. Jadi, ke-8 prinsip ini bukanlah cetakan kaku, melainkan DNA yang umum ditemukan pada komunitas-komunitas yang sukses. Nah, sekarang mari kita kenali satu persatu. Inilah jantungnya, 8 prinsip desain Ostrom yang ibarat DNA dari komunitas-komunitas sukses. Saya jelaskan dengan bahasa sehari-hari. 1. Batas yang jelas. Harus jelas mana batas fisik sumber dayanya dan siapa yang termasuk anggota berhak. Anggota ini tidak boleh kabur atau tidak boleh rancu. 2. Kesesuaian lokal. Aturan panen harus pas dengan kondisi alam setempat dan adil. Yang menikmati lebih banyak akan menanggung lebih banyak. 3. Pilihan kolektif. Sebagian besar orang yang terkena aturan boleh ikut mengubah aturan itu. Jadi aturan terasa milik bersama, bukan paksaan. 4. Pemantauan aktif. Ada pengawas yang bertanggung jawab kepada komunitas atau bahkan pengawasnya justru adalah para anggota itu sendiri. 5. Sanksi bertingkat. Hukuman bertahap dari teguran ringan untuk pelanggaran kecil sampai sanksi berat untuk pelanggaran berulang. 6. Resolusi konflik. Ini tersedia tempat menyelesaikan sengketa yang cepat, murah, dan mudah terjangkau. 7. Hak berorganisasi. Negara atau otoritas luar mengakui hak komunitas dan menyusun aturannya sendiri. Tidak diganggu sewenang-wenang. Dan yang ke-8, sistem bersarang. Untuk skala besar,
Tata kelola dipecah menjadi unit-unit berlapis yang saling menopang seperti boneka yang bersusun. Kedelapan tiang inilah yang menjaga keberlanjutan CPR di tengah roda. Sekarang kita perdalam 3 prinsip pertama, digambarkan sebagai 3 pilar penyangga. Prinsip 1, batas yang jelas. Harus ada definisi tegas. Siapa yang punya hak mengambil dan sampai mana batas fisik sumber dayanya. Tanpa batas, kita kembali ke akses terbuka yang tadi kita bahas. Bebas tanpa kendali, lalu hancur. Prinsip 2, kesesuaian dan proporsionalitas. Aturan pengambilan harus disesuaikan dengan kondisi lokal dan biaya yang dikeluarkan tiap anggota harus sebanding dengan manfaat yang ia terima. Sederhananya, adil. Yang menikmati lebih banyak, berkontribusi lebih banyak. Prinsip 3, pilihan kolektif yang partisipatif. Sebagian besar orang yang terdampak aturan berhak ikut mengubahnya. Kenapa ini penting? Karena orang lebih patuh pada aturan yang mereka ikut membuatnya. Aturan yang dipaksakan dari luar itu lebih mudah untuk dilanggar. Lanjut ke 3 prinsip berikutnya yang mengurus soal pengawasan dan ketertiban. Prinsip 4, pemantauan akuntabel. Ini menjawab teka-teki siapa yang mengawasi tanpa polisi negara. Jawabannya, pengawasnya bukan polisi dari luar, melainkan sesama pengguna sendiri atau orang yang mereka tunjuk dan bertanggung jawab langsung kepada komunitas. Mereka saling menjaga. Prinsip 5, sanksi bertingkat. Hukuman tidak langsung berat, ia menaik bertahap seperti anak tangga, mulai dari peringatan sosial, lalu denda kecil, lalu penangguhan hak sementara, baru terakhir pengusiran permanen. Ini menjaga agar hukuman tetap manusiawi dan proporsional, sehingga orang tidak langsung kapok berkomunitas. Prinsip 6, resolusi konflik. Harus tersedia arena yang cepat, murah, dan mudah dijangkau untuk menyelesaikan perselisihan antar pengguna. Konflik itu wajar, yang penting ada jembatan untuk menyelesaikannya sebelum membesar konfliknya. 2 prinsip terakhir mengurus hubungan komunitas dengan dunia yang lebih luas. Prinsip 7, pengakuan hak berorganisasi. Hak komunitas untuk merancang institusinya sendiri tidak boleh ditantang atau dibatalkan sepihak oleh pemerintah atau otoritas luar. Sederhananya, biarkan kami mengurus diri kami sendiri. Kalau hak ini dirampas, semua prinsip lain ikut runtuh. Prinsip 8, sistem bersarang atau nested enterprises. Ini khusus untuk sistem berskala besar. Tata kelola, pemantauan, dan penegakan aturan disusun dalam lapisan-lapisan yang bersarang. Kelompok kecil akar rumput saling terhubung membentuk jaringan federasi yang lebih luas. Bayangkan seperti ini. Satu desa mengurus salurannya sendiri. Beberapa desa bergabung mengurus sungainya. Dan seterusnya hingga skala wilayah. Yang kecil tetap punya otonomi, tapi semua saling menopang. Inilah cikal bakal gagasan tata kelola polisentris. Banyak pusat pengambilan keputusan yang saling terhubung. Tadi kita lihat apa yang membuat sistem berhasil. Sekarang kebalikannya. Apa yang terjadi kalau prinsip-prinsip itu diabaikan? Jembatan yang tadi kokoh, kini retak dan runtuh. Gejala pertama, batas tidak jelas. Nelayan dari luar wilayah terus berdatangan tanpa bisa diusir. Akibatnya, dorongan untuk merawat stok langsung hancur. Kita kembali ke kondisi akses terbuka. Untuk apa menjaga kalau hasilnya diambil oleh orang luar? Gejala kedua, intervensi pusat yang buta konteks. Negara memaksakan cetak biru birokratis yang seragam. Akibatnya, aturan tidak selaras dengan ritme ekologis lokal.
Ini melanggar prinsip kedua tentang kesesuaian. Gejala ketiga, pengambil alihan otonomi. Negara menolak mengakui hukum adat atau aturan lokal. Akibatnya, peranata lokal kehilangan legitimasi, pemantauan internal berhenti, dan sumber daya kolaps. Ini melanggar prinsip 7, yaitu hak berorganisasi. Pelajarannya jelas. Prinsip-prinsip Ostrov itu bukan hiasan. Maka ketika ia diabaikan, kehancuran benar-benar akan datang. Semua teori tadi akan terdengar muluk kalau tidak ada buktinya. Maka inilah kekuatan terbesar Ostrom. Ia tidak berteori dari kursi, ia turun langsung ke lapangan. Ia mendokumentasikan komunitas-komunitas nyata yang sistemnya bertahan lebih lama daripada usia banyak negara modern. Di Torbel, Swiss, padang pengembalaan pegunungan yang dikelola bersama dengan aturan tertulis yang dipatuhi ketat sejak abad ke-13, ratusan tahun dan masih lestari. Di Jepang, tanah bersama yang disebut Iriai, hutan desa yang bertahan stabil tanpa menghancurkan ekosistem pegunungan. Di Spanyol, sistem irigasi Huerta di Valencia dan di Murcia, jaringan kuno yang bertahan melintasi berbagai pergantian rezim selama berabad-abad. Di Filipina, komunitas Zanjera, federasi irigasi luas yang sepenuhnya dioperasikan dan dipelihara oleh jaringan petani sendiri. 4 tempat, 4 benua berbeda, satu kesimpulan yang sama. Manusia memang bisa mengurus miliknya bersama dan bukan cuma sebentar, melainkan lintas generasi. Slide ini menegaskan kasus-kasus yang tadi itu bukan kebetulan kecil. Mereka adalah anomali yang meruntuhkan dogma. Anomali artinya kejadian yang seharusnya tidak mungkin menurut teori lama, tapi nyata adanya. Lihat angkanya, lebih dari 1000 tahun kelestarian. Kalau kita gabungkan rentang usia sistem-sistem ini, padang pegunungan dan hutan komunal di Torbel bertahan ratusan tahun dengan aturan lokal tertulis. Tanah bersama atau Iriai di desa-desa Jepang seperti Hirano dan Nagaike dikelola ketat oleh komunitas tanpa campur tangan negara. Sistem irigasi di Valencia dan Alicante membagi air secara adil di wilayah yang kering. Kalau tragedi itu memang takdir yang niscaya, seharusnya tempat-tempat ini sudah lama hancur. Tapi mereka bertahan. Inilah bukti yang meruntuhkan keyakinan lama. Dan muncul pertanyaan pemantik di pojok slide. Bagaimana caranya komunitas-komunitas ini melawan tragedi tanpa kendali negara, tanpa privatisasi? Itulah yang kita selidiki berikutnya. Supaya tidak terkesan Ostrom hanya memuji yang berhasil, ia juga jujur menganalisis yang gagal. Dan justru dari perbandingan inilah kita yakin bahwa prinsip-prinsipnya benar. Ketiadaan prinsip-prinsip itu ternyata bisa meramalkan kegagalan dengan akurat. Lihat tabelnya. Kasus sukses. Perikanan alannya di Turki. Ia punya batasan jelas, sistem pemantauan dan otonomi lokal. Semua bertanda centang, maka itu artinya lestari. Kasus gagal, Teluk Izmir di Turki. Batasnya tidak jelas, hancur karena aksesnya dibiarkan terbuka. Pemantauan dan otonomi pun tidak ada. Semua bertanda silang, maka ambruk. Kasus rapuh, proyek di Sri Lanka. Batasnya ada, jadi centang ya. Tapi pemantauannya bergantung pada otoritas eksternal yang tidak akuntabel dan otonomi lokalnya hilang, maka ia rapuh, bisa runtuh sewaktu-waktu. Polanya konsisten, ada prinsip maka akan berhasil, tidak ada prinsip dijamin gagal. Inilah yang membuat teori Ostrom bukan sekedar dongeng indah, melainkan alat diagnosis yang bisa diuji. Mari kita zoom pada satu perbandingan yang paling tajam.
Dua teluk di negara yang sama, itu Turki. Yang satu lestari, yang satunya lagi hancur. Kenapa kok bisa beda? Jawabannya ada pada arsitektur institusinya. Soal batas dan keanggotaan, itu prinsip satu. Di Alanya, ada sistem undian rotasi lokasi yang membatasi jumlah nelayan secara tegas. Di Teluk Izmir, aksesnya terbuka bagi siapa saja, sehingga kapal berjubel dan padat. Soal kesesuaian, prinsip 2. Di Alanya, aturan jarak antar kapal disesuaikan dengan bentuk geografi teluk. Di Teluk Izmir tidak ada aturan jarak sehingga sering terjadi konflik fisik antar nelayan, saling serempet, akibatnya saling marah di antara nelayan. Soal sanksi dan resolusi konflik, ini prinsip 5 dan 6. Di Alanya, pelanggar diawasi sesama nelayan dan masalah diselesaikan di kedai kopi sambil ngopi-ngopi ya. Ini cara penyelesaian masalah yang cepat dan murah. Sementara di Teluk Izmir, mereka mengandalkan polisi laut yang sering terlambat datang. Kesimpulannya, dan ini penting sekali, kegagalan bukan karena bencana alam, melainkan karena tidak adanya desain arsitektur institusi. Alamnya dalam konteks geografisnya mirip nih. Yang membedakan adalah aturannya antara Alanya dan Izmir. Padahal sama-sama di Turki. Tadi ya, yang membedakannya adalah aturannya. Sekarang contoh dari dunia modern, bukan desa kuno. Cekungan air tanah di California, Amerika. Kasus ini menunjukkan bagaimana institusi baru lahir bertahap dari sebuah krisis. Tahap 1, krisis. Terjadi perlombaan menuju pompa. Semua orang berlomba menyedot air tanah sebanyak-banyaknya sebelum kehabisan. Eksploitasi berlebihan terjadi dan akhirnya cekungan terancam kering. Tahap 2, litigasi inkremental. Para pengguna saling menggugat di pengadilan, bukan untuk bermusuhan, melainkan untuk memaksa dilakukannya pencarian fakta geologi secara bersama. Berapa sebenarnya kapasitas cekungan ini? Tahap 3, perundingan sukarela. Berbekal data ilmiah bersama, mereka menegosiasikan pembatasan pemompaan. Siapa boleh ambil berapa banyaknya. Tahap 4, desain institusi baru. Mereka membentuk distrik air mandiri dengan biaya ditanggung bersama untuk mengelola cekungan secara permanen. Nah, catatan pentingnya, perubahan ini butuh wirausahawan publik, individu-individu kunci yang mau memulai dan menggerakkan inovasi aturan secara bertahap. Perubahan tidak terjadi sendiri, selalu ada penggeraknya. Nah, kita sebut juga sebagai champion atau local hero. Mereka adalah para inovator yang akan menggerakkan sesuatu perubahan. Itu yang kita perlukan. Slide ini menutup bagian tentang kegagalan dengan satu pertanyaan tegas. Mengapa institusi runtuh? Jawaban ringkasnya, karena ke-8 prinsip desain tidak hadir. Kotak pertama, California. Cekungan air tanah persis hampir hancur karena tidak ada batas ekstraksi yang jelas. Untungnya, kehancuran berhasil dihindari lewat litigasi bertahap. Adaptasi sedikit demi sedikit. Ini contoh yang nyaris gagal tapi kemudian tertolong. Kotak kedua, Teluk Izmir dan Sri Lanka. Di sini kehancuran benar-benar terjadi. Intervensi yang merusak datang ketika negara mencabut hak lokal, memaksakan aturan dari ibu kota, dan gagal memantau lapangan. Prinsip-prinsip mana yang dilanggar? Prinsip 1, batasan jelas. Prinsip 7, hak berorganisasi. Dan prinsip 8, sistem bersarang. Begitu 3 pilar ini dicabut, bangunan institusi pun runtuh. Sama seperti pilar retak yang ada di layar ini. Kapan sebenarnya orang mau bersusah payah membangun aturan baru? Ostrom merumuskannya seperti sebuah timbangan sederhana. Menimbang untung dan rugi. Untung rugi. Di lengan kiri timbangan ada beban.
Itu artinya biaya untuk mengubah aturan, yaitu waktu, tenaga negosiasi, dan biaya pengawasan. Jadi membuat aturan itu melelahkan dan mahal. Di lengan kanan ada manfaat, yaitu harapan akan kelestarian, yaitu keuntungan ekonomi jangka panjang dari sumber daya yang pulih dan terjaga. Manusia akan memilih membangun institusi baru kalau manfaatnya melebihi bebannya. Tapi keputusan ini dipengaruhi oleh 3 meteran di bawah ini. Tingkat diskonto yaitu seberapa kita menghargai masa depan. Kemudian kepercayaan sosial yaitu seberapa kita saling percaya dan patuh pada norma. Dan kualitas informasi yaitu seberapa akurat data yang kita punya. Kalau ketiga meteran ini menunjuk ke arah yang baik, yaitu menghargai masa depan, saling percaya, dan punya data akurat, maka timbangannya akan condong ke, ya, ayo kita bangun aturannya bersama. Slide ini adalah daftar periksa praktis. Apa saja yang mendorong komunitas berhasil mengatur diri dan apa yang menghambatnya. Anggap ini resep kondisi yang ideal versus racunnya. Pendorong keberhasilan yaitu kolom kiri bertanda centang. Pertama, manfaat tinggi, yaitu keuntungan menjaga kelestarian jauh melampaui biaya membuat aturan. Kedua, orientasi masa depan. Komunitas berpikir untuk generasi penerus, bukan untuk sesaat. Ketiga, kepercayaan tinggi. Ada modal sosial dan nilai kebersamaan yang kuat. Keempat, informasi bagus. Tersedia data akurat tentang batas dan kemampuan alam memulihkan diri. Penghambat kegagalan. Ini kolom yang ada di sebelah kanan yang bertanda silang. Pertama, paksaan dari atas. Jadi aturan dijejalkan sepihak dari luar tanpa ruang untuk berunding atau berdialog. Kedua, keberagaman yang terlalu timpang. Para pengguna sangat berbeda kepentingan ekonominya tanpa cara adil untuk membagi peran. Jadi, kalau Anda ingin tahu apakah sebuah komunitas berpeluang berhasil mengolah sumber dayanya, tinggal cocokkan saja dengan daftar ini. Seorang ilmuwan yang jujur tidak hanya memuji teorinya sendiri, tapi juga mengakui batasannya. Maka di sini kita timbang secara adil kekuatan Ostrom sekaligus kritik terhadapnya. Kekuatannya di sebelah kiri. Pertama, teorinya bukan asumsi normatif. Ia dibangun dari bukti etnografis lapangan, lalu dikawinkan dengan teori permainan. Jadi, kokoh secara ilmiah. Kedua, ia membuktikan bahwa desentralisasi yang bermakna. Jadi, masyarakat adat dan komunitas lokal itu bukan aktor bodoh yang harus diselamatkan birokrasi atau pasar. Justru, ini mengembalikan martabat mereka terkait dengan desentralisasi atau bahkan sampai ke devolusi. Kritik dan keterbatasannya di sebelah kanan. Pertama, limitasi skala global. Model ini sulit ditiru utuh untuk sumber daya raksasa dengan aktor yang tidak saling kenal. Misalnya atmosfer bumi dan krisis iklim. Komunitas kecil yang saling kenal beda jauh dengan miliaran manusia di seluruh planet. Kedua, soal harmoni semu. Ostrom dikritik kurang membedah relasi kuasa, seperti soal kelas sosial, gender, dan elit lokal yang timpang. Komunitas tidak otomatis adil. Suap kelola pun tidak otomatis bebas dari penindasan di dalamnya sendiri. Ini catatan penting agar kita tidak meromantisasi komunitas secara berlebihan. Sekarang bagian yang paling dekat dengan kita. Ternyata gagasan Ostrom hidup dan bernafas di Nusantara. Indonesia ini ibarat laboratorium alami teori Ostrom. Mari kita lihat 3 contohnya. Subak di Bali. Jaringan irigasi yang sekaligus agraris dan religius dan diakui sebagai warisan dunia oleh UNESCO. Prinsip yang bekerja di sini adalah kesesuaian aturan. Air dibagi secara proporsional menurut kebutuhan lahan. Dan resolusi konflik yang sangat murah harus diselesaikan lewat ritus di pura
agama, budaya, dan tata air menyatu. Sasi di Maluku dan Papua. Hukum adat yang menutup masa panen laut atau hutan untuk sementara agar ekosistem pulih. Prinsip yang bekerja, batas yang jelas kapan dan di mana boleh memanen, dan pemantauan ketat oleh Kewang, yaitu polisi adat lokal yang dihormati warganya. Contoh yang ketiga, hutan adat di Kalimantan, di Sumatera, juga ada di Papua ya. Hutan yang dikelola turun-temurun oleh masyarakat hukum adat. Prinsip yang bekerja, pengakuan hak minimal. Prinsip 7. Ketika otonomi mereka diakui negara, ternyata kelestariannya lebih terjamin dibanding kalau hutan itu diserahkan ke konsesi terpusat. Jadi harus ada pengakuan hutan adat oleh negara. Ini merupakan devolusi sumber daya alam. Jadi, teori Ostrom bukan barang impor yang asing. Ia sudah lama hidup dalam kearifan lokal bangsa kita sendiri. Bahkan sekarang ini, pengakuan hutan adat di Indonesia adalah pengakuan yang terbesar dari seluruh dunia manapun. Inilah inti perubahan cara pandang yang ditawarkan Ostrom, yang saya rangkum dalam satu kalimat. Manusia berubah dari pasien menjadi arsitek. Dalam paradigma lama atau tragedi Hardin, manusia dipandang sebagai pasien yang sakit dan tak berdaya. Aktornya dianggap egois, buta secara kelembagaan, dan terisolasi. Komunitas cuma pasien pasif yang menunggu diselamatkan. Dan solusinya harus datang dari luar. Entah otoritas birokrat seperti Leviathan atau juga pemaksaan dari pasar bebas atau privatisasi. Dalam paradigma baru atau tata kelola Ostrom, manusia adalah arsitek. Aktornya adalah individu berkapasitas yang saling belajar dan membangun rasa percaya. Komunitas adalah arsitek yang merancang aturan mainnya sendiri. Dan solusinya datang dari dalam institusi yang adaptif, memadukan pengetahuan lokal dengan pengawasan swadaya. Pergeseran dari pasien ke arsitek ini bukan sekedar permainan kata. Ia mengubah seluruh cara kita merancang kebijakan. Berhenti memperlakukan masyarakat sebagai objek yang harus diatur. Dan mulailah memperlakukan masyarakat sebagai mitra yang mampu untuk merancang. Kita hampir tiba di penghujung. Slide ini menggambarkan perjalanan seluruh presentasi dalam satu gambar. Dari sosok yang terkurung dalam kotak, yang terjebak itu, lalu melangkah keluar membebaskan diri, hingga menjadi pusat sebuah jaringan yang bercahaya, yaitu terhubung dan berdaya. 3 pesan penutupnya. Pertama, buku Governing the Commons menolak pesimisme yang memandang manusia sebagai tahanan tak berdaya dalam logika rasionalitas yang sempit. Kedua, dengan mengakui keberagaman kelembagaan, kita bisa meninggalkan kebijakan otoriter yang satu ukuran untuk semua. Ketiga, manusia punya kapasitas analitis, sosial, dan inovatif untuk menyusun peranatanya sendiri dan menjaga kelestarian lintas generasi. Dan kutipan penutupnya patut kita renungkan. Swaorganisasi dan swakelola bukanlah utopia romantis, bukan mimpi indah yang mengada-ada, melainkan solusi arsitektural yang empiris dan dapat direplikasi. Artinya terbukti nyata dan bisa ditiru di tempat lainnya. Apa konsekuensi praktis dari semua ini untuk para pembuat kebijakan? Satu peringatan besar, jangan memaksakan panaseat tunggal, obat ajaib yang sama untuk semua penyakit. Itu sebabnya ada gambar palu dan gebok yang dicoret. Berhenti menggembok semua persoalan dengan satu kata kunci yang sama. Jadi tidak ada satu obat mujarab, tidak ada panaseat tunggal. 3 pesannya. Pertama, berhenti menjadikan metafora teoritis yang kaku.
seperti tragedi Hardin tadi, sebagai landasan kebijakan yang mutlak. Kedua, tidak ada satupun cetak biru yang bisa memecahkan semua masalah sumber daya ekologis. Ketiga, memaksakan aturan terpusat pada institusi lokal yang sudah berjalan justru bisa menghancurkan modal sosial yang rapuh dan susah dibangun kembali. Dan disinilah inti perubahan peran yang ditegaskan dengan tulisan emas. Kebijakan publik harus bergeser dari sekedar mengendalikan menjadi memfasilitasi. Dari mengatur dan memaksa menjadi mendukung kemampuan komunitas lokal untuk beradaptasi. Negara bukan lagi tukang perintah, melainkan tukang kebun yang menyuburkan ekosistem peradaban. Slide ini merangkum filosofi penutup kita dalam satu kata kunci. No panacea, tidak ada obat tunggal. Pesan utamanya, negara dan pasar tetap punya fungsi masing-masing. Keduanya tidak dibuang, tapi keduanya tidak boleh memonopoli, tidak boleh memborong sendiri. Seluruh model kelestarian itu harus ada ruang bagi jalan ketiga. Maka, tugas pembuat kebijakan modern bukanlah menggusur tatanan lokal atas nama efisiensi terpusat, melainkan justru melindungi, memfasilitasi, dan memperkuat pranata komunitas yang sudah ada. Dan inilah kalimat penutup yang ingin saya tanamkan. Tata kelola polisentris, yang artinya beragam lapis dan beragam pusat keputusan, bukan satu komando tunggal. Itulah kunci keberlanjutan yang sesungguhnya. Kita membangun masa depan kelembagaan yang berkelanjutan justru melalui keberagaman, bukan keseragaman. Dan sampailah kita di penutup, sebuah ajakan untuk mendefinisikan ulang siapa kita sebenarnya sebagai manusia. Renungkan kutipan ini. Manusia tidak ditakdirkan tanpa daya menghadapi sistem ekologis. Kita bukanlah tahanan dari dilema kita sendiri. Kita tidak terkurung selamanya dalam ramalan suram bahwa kebersamaan pasti berakhir tragedi. Karya Ostrom membuktikan, dengan arsitektur institusi yang tepat, manusia adalah perancang pranata, institutional designers, yang mampu merawat dan melestarikan milik bersama lintas generasi. Kita bisa duduk bersama, membuat aturan, saling mengawasi dengan adil, dan menjaga apa yang kita warisi untuk anak cucu kita. Itulah warisan terbesar Elinor Ostrom. Bukan sekedar teori ekonomi, melainkan sebuah kabar baik tentang kapasitas manusia. Bahwa di tengah segala keterbatasan, kita selalu punya kemampuan untuk mengurus rumah bersama kita, bumi ini, semesta ini, dengan bijaksana. Saya Rina Mardiana, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.